Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nuayania Darmayanti dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 32. Pada video kali ini saya akan membawakan materi bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Baik, yang berikutnya yang kedua yaitu pentingnya perlindungan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Baik, untuk materi yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Baik, yang kedua yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan salah satunya yaitu di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Dan yang terakhir ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Baik, yang ketiga ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di sini ada 3 peran hakim. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan yang ketiga ada hakim pada Mahkamah Konstitusi yang sering kita sebut dengan Hakim Konstitusi. Dan yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peran dari KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak-tindak pidana korupsi serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk tindak pidana korupsi. Dan yang berikutnya ada materi D, dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Adapun contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga diantaranya yaitu tidak mematuhi omongan orang tua, melawan pembicaraan orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Sedangkan dalam lingkungan sekolah yaitu menyontek ketika ulangan, datang sekolah terlambat, ataupun bolos tidak mengikuti pelajaran. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat sendiri seperti tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Dan yang terakhir, dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran obat-obatan terlarang, ataupun menjiplak karya orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.